Sleman, Yogyakarta, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati seluruh tamu undangan malam hari ini, Bapak Kepala Sejarah, Bapak Kapolda yang mewakili, Bapak Danrem yang hadir diwakili dengan Pak Kasat. Yang tadi saya bilang sama beliau, insya Allah kalau tidak ada halangan tanggal 21 April Panglima TNI Hadi Cahyanto insya Allah akan berkunjung ke pondok pesantren kami setelah Pak Gatot Nurmantio waktu itu. Sesepuh kita yang Suharjo, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan dan kemanfaatan. Dan hadirin semua yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini setelah tertunda beberapa kali, awalnya minta setelah saya pulang umroh tanggal 7, kemudian mundur tanggal 8, akhirnya mundur tanggal 21 dan diajukan kembali tanggal 20 karena besok malam saya harus nasihat pernikahan anaknya Bupati Tegal, Kiai Susmono di Kendal. Malam hari ini kita sekalian bisa hadir di tempat ini untuk membangun dan membuat sebuah cerita. Karena Bapak Ibu yang saya muliakan, karena pada dasarnya orang hidup di dunia ini, apapun agamanya, apapun suku dan ras golongannya, hanya sekedar untuk membuat cerita. Maka kemudian Al-Quran mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa tugas manusia yang paling pokok di dunia ini adalah membuat cerita. Maka pada akhirnya hari ini kita membuat cerita dan insya Allah akan menjadi cerita di kemudian hari. Sementara yang perlu kita pahami adalah bahwa durasi kita membuat cerita ini tidak lama, Bapak Ibu. Durasinya tidak lama. Kalau orang Jawa mengatakan hanya sebatas mampir ngombe. Kalau saya mengatakan durasi kita membuat cerita itu hanya antara gegem dan begar. Maka Bapak Ibu lihat orang mati itu semuanya tangannya gegem. Gak ada Pak, mohon maaf, orang lahir itu semuanya tangannya gegem. Orang mati semuanya tangannya begar. Gak ada orang lahir tangannya begar. Rusak jalannya, gegem semua. Ini maknanya apa? Kenapa orang lahir di dunia dalam keadaan menggenggam tangannya? Karena seolah-olah orang di dunia itu pengen menggenggam dunia seisinya. Semuanya maunya digenggam. Harta digenggam, emas berlian digenggam, mobil digenggam, rumah digenggam. Bahkan sekarang yang lagi marak di Facebook itu pelakor, bojone tanggane digenggam. Ini ngeri dan sekarang bahasanya pelakor dan pebinor. Pelakor itu perebut laki orang, pebinor itu perebut bini orang. Ini maunya apa? Semuanya digenggam, semuanya kita miliki. Tapi yang perlu kita pahami Bapak Ibu yang saya muliakan, sekuat-kuatnya kita menggenggam harta dunia ini, ketika kita mati meninggalkan dunia ini, tangannya semuanya dalam keadaan begar. Coba Anda lihat, orang mati itu semuanya keadaannya dalam keadaan begar. Gak ada orang mati dalam keadaan menggenggam kecuali mantan petinju yang masih menggunakan sarung tinjunya. Kenapa orang mati semuanya dalam keadaan tangannya begar? Jawabannya sederhana.
sehebat apapun kita menggenggam dunia seisinya, pada akhirnya akan kita lepaskan begitu saja. Cul, semuanya akan hilang. Harta benda yang kita miliki akan kita tinggalkan. Rumah yang kita miliki kita tinggal. Mobil semewah apapun kita tinggal. Bahkan istri yang ketika kita pacaran dengan dia mengatakan, kita hidup, mohon maaf, aku cinta padamu sehidup dan semati. Pada akhirnya kita mati pun ada malam pertama, tidak pernah kita menemukan malam terakhir. Ibu mau suaminya mati tinggal di kuburan satu malam saja? Pasti tidak mau melakukannya. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, perjalanan inilah kemudian yang harus kita tinggalkan cerita yang baik. Maka Al-Quran mengatakan, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang baik. Artinya apa? Tuhan itu sangat mencintai mereka yang mempunyai cerita-cerita yang baik. Maka saya bisa mengkategorikan, kok ada orang tua sering diceritakan oleh generasi selanjutnya, dapat dipastikan pasti dia orang tua yang baik. Tetapi kalau ada orang tua tidak pernah diceritakan oleh generasi penerusnya, hampir dapat dipastikan kenapa anak cucunya tidak berani menceritakannya. Karena mbahnya, karena kakeknya, neneknya biasanya mempunyai cerita yang kurang baik. Kenapa saya katakan semuanya pada akhirnya akan menjadi cerita? Bapak Ibu rahimakumullah, Tuhan mengutus Nabi di muka bumi ini sebanyak berapa? Menurut hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi, Nabi itu jumlahnya 124.000. Yang menjadi Rasul berapa? 315. Berapa yang wajib diketahui? 25. Ini semua hari ini tinggal cerita. Nabi pertama Nabi Adam, Nabi yang paling kaya Nabi Sulaiman, Nabi yang paling cakep Nabi Yusuf, Nabi yang paling sabar Nabi Ayub. Semuanya tinggal menjadi cerita. Makanya kemudian apa? Kenapa dikatakan al ulama warasatul anbiya? Ulama itu merupakan pewaris para nabi. Karena pada akhirnya para kiai inilah yang akan menceritakan cerita para nabi. Maka karena kiai ini warisannya para nabi, warisannya beda-beda, Bu. Maka kalau Anda mendapati guru kiai ulama berbeda-beda itu lumrah, karena warisan yang diberikan oleh nabi juga berbeda-beda. Maka ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Sulaiman, kiainya kaya. Contoh, saya bilang Yusuf Mansur, ini warisannya Nabi Sulaiman, kiai kaya. Ada kiai yang mendapatkan warisan Nabi Ayub, sabar. Ini di pondok pesantren orang NU banyak kiainya sabar-sabar. Ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Musa, gagah-gagah, kiai jaduk. Kalau ada banser anak ansor pergi ke kiai seperti ini, diuntali gotri men kebal. Saya pernah ada anggota 403 datang ke pondok, Gus saya pengen kebal, tolong saya diuntali gotri. Saya jawab, mohon maaf, saya tidak seperti itu. Saya cuman bilang sama dia, kalau memang nguntal gotri so gawe kebal, mbok sekalian diuntal sak peleke. Ini macam-macam, ada kiai yang model-model seperti ini. Ada juga kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Yusuf, ketampanannya. Contohnya saya barangkali. Ini semuanya akan meninggalkan cerita Bapak Ibu. Demikian juga sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Telah melahirkan begitu banyak pahlawan. Begitu banyak telah melahirkan para founding fathers yang hari ini tinggal meninggalkan cerita yang harus kita baca bersama-sama. Presiden dari yang pertama sampai hari ini pada akhirnya akan meninggalkan cerita. Siapa yang membuat Pancasila hari ini tinggal cerita. Oh, Pancasila dulu diceritakan, dirumuskan oleh Bung Karno. Pancasila dirumuskan oleh Muhammad Hatta. Pancasila dirumuskan oleh Supomo, oleh Muhammad Yamin dan Kiai Haji Wahid Hasim. Semuanya hari ini tinggal cerita. Presiden pertama sampai Susilo Bambang Yudhoyono hari ini juga sudah meninggalkan cerita. Oh, tinggal menceritakan kepada anak cucu kita. Presiden pertama proklamator Soekarno. Presiden kedua Bapak Pembangunan Soeharto. Presiden ketiga Habibie. Presiden keempat Gus Dur. Semuanya tinggal cerita. Bahkan mohon maaf karena kita sering menceritakan mereka, ada presiden yang hari ini sudah meninggal, kangen dengan kita. Siapa? Pak Harto. Di mana-mana bahkan di bokong truk ditulisi piye le kabare sehnak jamanku toh. Karena begitu cintanya dia dengan bangsa Indonesia.
Keren sekali Pak ya, orangnya sudah mati, gambarnya di mana-mana. Kenapa? Karena mampu meninggalkan cerita yang luar biasa di bangsa kita. Bahkan kalau Bapak Ibu ziarah ke makam Jombang, di makamnya Gus Dur Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ini luar biasa. Maka orang-orang Jawa Timur dan orang-orang NU mengatakan ini wali 10. Bahkan yang datang ziarah kepadanya lebih banyak daripada makam-makam wali sebelumnya. Maka Ki Entus Susmono Bupati Tegal itu bilang, Gus saya mau tanya. Apa Pak Bupati? Saya mau tanya. Katanya orang mati itu kalau 7 langkah meninggalkan makam mereka yang berziarah akan ditanya sama malaikat Munkar Nakir. Pertanyaan saya, Gus Dur itu ditanyanya kapan? Lah kenapa Pak Bupati? Makamnya nggak pernah sepi. Setiap saat didatangi sama orang. Ini mau sepi sebentar malaikat datang, anak-anak Ansor Jogja datang, malaikatnya balik gojag-gajeg. Begitu mau datang lagi bocah Laskar Jogja datang, gojag-gajeg. Sehingga Pak malaikatnya mumet ndase, kapan tak takoni. Pertanyaannya adalah kenapa beliau bisa seperti itu? Karena beliau mampu meninggalkan cerita-cerita yang luar biasa. Sampai hari ini yang mengenang beliau tidak hanya umat Islam, bahkan orang-orang Konghucu yang diakui agamanya di negara ini gara-gara prestasinya Gus Dur. Bahkan orang-orang Cina sangat berterima kasih dengan Gus Dur. Kenapa? Karena kebijakannya mampu melahirkan Imlek kemudian merupakan hari libur nasional. Ini luar biasa. Tapi saya juga heran, Pak Kepala Sejarah, ini banyak orang Jogja yang bukan orang Cina. Ini ikut-ikutan merayakan Imlek. Kayak tetangga saya tanya, kenapa kamu merayakan Imlek? Apakah kamu keturunan Cina? Bukan. Apakah kamu orang tuanya Cina? Bukan. Kenapa kamu merayakan Imlek? Mohon maaf Gus, kenapa saya merayakan Imlek? Karena HP saya HP Cina. Masya Allah. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah kita hari ini yang hadir hanya sekedar membicarakan dan menceritakan cerita kembali dari cerita orang-orang yang luar biasa, ataukah sebaliknya kita akan meninggalkan cerita yang luar biasa bagi anak cucu kita? Maka saya sampaikan, kalau Pak Harto itu ciri khasnya apa? Pak Harto itu ciri khasnya selalu mempertahankan kearifan lokal. Pak Harto itu cirinya apa? Selalu mempertahankan the local wisdom. Maka begitu banyak bahasa-bahasa Jawa yang kemudian zamannya Pak Harto ini menjadi bahasa-bahasa nasional. Saya sampaikan apa? Hidup itu tidak hanya sekedar napak tilas, tapi harus meninggalkan petilasan. Hari ini kita membicarakan Pak Harto, kita ziarah ke makamnya Pak Harto. Ini kita dalam rangka napak tilas. Napak tilas kepada siapa? Petilasannya Pak Harto. Saya sering berziarah ke makamnya Jenderal Sudirman. Kenapa? Karena hari ini saya napak tilas terhadap petilasannya Jenderal Sudirman. Bahkan mohon maaf, Anda yang beragama Islam, kenapa kita umroh? Kenapa kita haji? Semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena kita napak tilas terhadap petilasan yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya napak tilas, Pak. Kenapa orang tawaf muter-muter seperti itu? Kenapa orang lempar jumroh seperti itu? Kenapa orang sa'i seperti itu? Ini semua adalah napak tilas. Tapi ada juga Pak, saya punya jamaah ngeyel. Kenapa kamu tiap tahun umroh? Saya nabung Gus. Nabung gimana maksudnya? Bukankah Rasulullah mengatakan sholat sekali di Masjidil Haram sama dengan sholat di Jogja 100.000 kali? Makanya jangan heran kalau kemudian ada anggota TNI AD setelah pulang umroh malah nggak pernah Jumatan. Kenapa Pak? Tabungannya masih banyak Pak. Ini saldonya sih oke. Ini semua napak tilas. Maka seluruh masalah bangsa yang hari ini kita hadapi, kenapa? Karena anak bangsa melupakan jasa-jasa para pahlawan yang hari ini telah diwariskan kepada kita. Hari ini kemudian kita tidak perlu lagi kemudian kasus terjadi seperti di gereja Bedok Gamping. Bagaimana kemudian seorang yang dengan mengatasnamakan agama tertentu menyerang tempat ibadah agama lain. Kenapa demikian? Karena mereka tidak pernah memahami sejarah. Bangsa ini lahir tidak hanya dari rahim umat Islam, tetapi lahir dari seluruh anak suku bangsa dan agama yang ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
Makanya saya tadi berbisik dengan Pak Kasrem. Pak Kasrem, saya mau tanya, Gatot Subroto itu agamanya apa? Menurut beliau Islam. Salah, Pak. Gatot Subroto itu agamanya Buddha. Maka bangsa ini mohon maaf. Saya kemarin bertanya sama Pak Heri. Pak Heri, Anda tahu sejarah kenapa rumah sakit Angkatan Darat RSPAD di Jakarta itu kenapa dinamakan Gatot Subroto? Padahal waktu itu mohon maaf, kalau segala tingkatan Gatot Subroto ini masih di bawahnya Ahmad Haris Nasution. Pertanyaannya, kenapa nama rumah sakit Angkatan Darat ini adalah Gatot Subroto? Ini mohon maaf, kalau salah mohon dibenarkan. Saya pernah bertemu dengan orang yang sangat tua, yang beliau dulu pernah menjadi tentara di Indonesia. Saya tanya, Om, kenapa namanya RSPAD Gatot Subroto? Kan masih banyak tuh jenderal-jenderal yang lebih moncer daripada Gatot Subroto. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, inilah rahasia Tuhan yang kadang-kadang kita perlu mengerti. Inilah kadang-kadang satu hal yang kita anggap buruk tapi baik menurut Tuhan. Pak Harto dalam sejarahnya pernah mau mengundurkan diri sebagai Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat itu 2 kali, Pak. Yang pertama adalah ketika beliau menjabat sebagai Pangdam Diponegoro. Waktu itu kemudian ada tuduhan yang belum sampai hari ini dibenarkan oleh persidangan bahwa Pak Harto memanfaatkan kekuasaannya untuk bisnis pribadi. Waktu itu yang menjadi tujuannya adalah Pak Harto melakukan kongsi pribadi bisnis terhadap Lim Swee Lyong, kemudian Bob Hasan dan lain sebagainya, cengkeh dan lain sebagainya. Maka saat itu Pak Harto hampir mengundurkan diri. Kenapa? Karena nggak kuat dengan tuduhan ini. Ketika mau disidangkan oleh Abdul Haris Nasution, Butin Soeharto datang ke rumahnya Maijen Gatot Subroto untuk minta tolong, Jenderal, tolong selamatkan suami saya. Kemudian Gatot Subroto mengatakan kepada Abdul Haris Nasution, ini Soeharto jasanya banyak. Benar dia masih kolonel, benar dia belum jenderal, tetapi jasanya untuk negara ini sangat banyak. Mohon jenderal untuk dipertimbangkan. Jangan hukum Soeharto. Yang berjasa menyelamatkan Pak Harto dari hukuman Abdul Haris Nasution adalah Maijen Gatot Subroto. Maka setelah itu Soeharto tidak jadi dihukum oleh Abdul Haris Nasution, tetapi kemudian dipindah ke Bandung, tepatnya di Seskoat. Lah menurut orang tua ini, Pak, kenapa kemudian RSPAD itu namanya Gatot Subroto? Karena terima kasihnya Pak Harto terhadap Gatot Subroto. Gara-gara jasa beliau, Pak Harto masih bisa melanjutkan karir militernya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang pertama. Pak Harto mau mundur, Pak. Aku kuat aku. Tuduhannya sangat kejam waktu itu. Karena kita sama-sama tahu, waktu itu Pak Harto adalah merupakan orang yang dekat dengan Gatot Subroto. Sementara ada satu angkatan dengan Pak Harto yang juga dekat dengan Bung Karno, namanya siapa, Pak? Pranoto Rekso Samudro. Dua-duanya ini bersaing. Karena waktu itu Pak Harto mau dihukum, dia memutuskan untuk mengundurkan diri. Dan yang kedua kapan? Ketika Pak Harto menjadi Pangkostrat, sesaat sebelum terjadinya Gestapo serangan G30 SPKI, Pak Harto hampir mengundurkan diri. Beliau sudah mengurus surat resign, pengunduran diri terhadap Abdul Haris Nasution sebagai pimpinannya. Tetapi waktu itu suratnya ditahan oleh Sujono Humardani, tidak diberikan kepada Pak Abdul Haris Nasution. Sehingga apa? Surat itu tidak pernah ditandatangani pengunduran dirinya oleh Abdul Haris Nasution. Maka kemudian sejarah mencatat orang yang mau pernah mundur dari tentara, tetapi ketika dia bersabar, Allah memberikan pertolongannya. Dan tidak disangka-sangka akhirnya apa? Jenderal Soeharto menjadi pemimpin di bangsa ini. Yang pengen saya sampaikan apa? Saya pernah bertanya, alasan apa yang menjadikan Pak Harto itu pengen mundur yang kedua kalinya? Ternyata mohon maaf Jenderal, dari satu versi disebutkan Pak Harto itu mau mundur yang kedua kalinya karena persoalan ekonomi. Karena dia merasa jasa-jasanya tidak pernah dihargai oleh negara dengan gaji yang pas-pasan dan lain sebagainya. Tetapi istrinya mengatakan, Pak bertahan, dan luar biasa. Yang pengen saya sampaikan apa? Ini kawan-kawan AD, kawan-kawan tentara itu sering ke pondok saya, Pak. Mereka mengeluh, Gus, dari tentara iki repot, Gus. Gajine mung titik. Gajine mung titik. Uripku ki rekoso, Gus.
Aku ki sepatu kadang-kadang gantinya kangelan ya Gus. Dan lain sebagainya. Saya sampaikan kepada Anda dulu itu pengen jadi tentara, yang maksa siapa? Tidak ada yang maksa. Kowe iki pengen jadi polisi, pengen jadi tentara, itu kan pilihan kita sendiri. Begitu masuk angkatan, memutuskan saya masuk tentara atau saya masuk polisi, itu pilihan kita. Kalau kemudian hari ini Anda tidak bersabar, Anda kemudian mengeluh, Anda kemudian berkeluh kesah, artinya apa? Anda protes terhadap keputusan Anda sendiri. Saya dulu ngaji ke 403, mereka bilang, walah Gus tentara kaya aku wong cilik, gaweane mung blusukan ning alas, gajine ra mundak-mundak, uang lauk kadang-kadang begini. Saya bilang, gek cangkemmu ki ngopo? Bukankah itu pilihan Anda? Kalau kemudian Anda bersabar, siapa tahu kemudian Anda diangkat derajatnya oleh Allah seperti Pak Harto, orang yang pernah mau mundur, tetapi diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala sehingga menjadi pemimpin di negeri ini yang sampai hari ini kita segani bersama-sama. Artinya Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa cerita yang kita bangun ini adalah cerita yang baik. Maka kalau toh kita sudah mati, sementara kita meninggalkan cerita yang baik, cerita itu akan dikenang sepanjang zaman. Maka saya sering mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, bapak ibu mati meninggalkan. Kok utang gimana Bu? Nama. Saya kalau ngobrol sama teman-teman Komisi 1, ini tadi Mas Hanafi telepon saya, Gus saya ada kunjungan ke Jogja, Wakil Ketua Komisi 1 Jenderal. Nanti kalau saya selesai saya akan datang ke Museum AD. Saya ditanya sama beliau, Gus, jenderal yang paling Anda idolakan siapa? Jenderal idola saya bilang sama Pak Nurwasis, saya bilang sama Pak Heri, jenderal idola saya itu ada dua. Satu Jenderal Sudirman, dua jenderal Diponegoro. Ini dua-duanya santri Pak. Ini dua-duanya santri. Dan orang-orang seperti inilah yang kemudian hari ini harus kita ceritakan kepada anak cucu kita. Sekarang mohon maaf, begitu banyak anak-anak di sekolah sudah tidak kenal dengan pahlawannya. Anak saya itu saya ajari Pak, Dek, ini loh bangsa Indonesia. Yang berjuang untuk bangsa ini tidak hanya umat Islam Dek. Ada jenderal dari Kristen, ada jenderal dari Buddha, ada jenderal dari agama-agama lain. Tujuannya apa? Untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan terhadap anak saya, termasuk santri-santri saya Pak. Hari ini saya heran, orang sudah tidak kenal dengan pahlawannya, sudah tidak kenal siapa itu TB Simatupang, tidak kenal itu siapa Urip Sumoharjo, tidak kenal siapa Gatot Subroto. Tapi hari ini yang mereka kenal siapa Pak? Mohon maaf, Dora. Siapa pahlawan mereka hari ini? Ipin Upin. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena tidak ada pendidikan orang tua sejarah terhadap anak-anaknya. Maka saya bilang, selayaknya orang Indonesia memasang gambar-gambar pahlawan di dinding-dinding rumahnya. Ini sekarang kan sudah tidak ada Pak. Sudah tidak ada. Dan yang menjadi catatan saya adalah, setiap pahlawan yang hebat di negeri ini pasti rata-rata mereka baik agamanya. Saya ulangi, pahlawan agamanya apapun yang hadir di negara ini, rata-rata mereka dekat dengan Tuhannya. Rata-rata mereka beragama. Tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu saya cerita sama yang hadir di sini, bagaimana kemudian Pak Dirman ini lebih dikenal sebagai dai Muhammadiyah. Bagaimana kemudian Pangeran Diponegoro itu dikenal sebagai seorang santri yang sangat cinta dengan kiainya. Saya sampaikan, ketika beliau terlahir di kota Tegalrejo, Yogyakarta, beliau mempunyai nama Abdul Hamid. Saking cintanya dengan kiai, beliau berguru kepada mbah saya di Ponorogo. Namanya siapa? Mbah Hasan Besari. Dari Ponorogo, Abdul Hamid pindah ke Kartosuro, ngaji kitab kuning. Dari Kartosuro beliau pindah lagi ke Bagelen, ngaji kitab Jalalain sama Mbah Ahmad Baidowi. Dari Purworejo beliau pindah kemana? Beliau pindah ke Salaman Magelang, ngaji ilmu hikmah kepada Mbah Muhammad Nur Ngadiwongso Salaman Magelang. Karena beliau cinta dengan kiai, dekat dengan ulama, baik agamanya, beliau menjadi orang yang luar biasa.
Belanda lari tunggang langgang, Belanda mikir, Belanda pusing perang dengan Pangeran Diponegoro. Anda tahu siapa nama komplit Pangeran Diponegoro? Nama kompletnya adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Makanya hari ini mohon maaf, konflik-konflik yang terjadi secara horizontal ini jenderal mohon maaf. Kenapa? Karena kurang pahamnya anak bangsa ini terhadap sejarah. Saya mendapati seorang guru pegawai negeri di Boyolali, mohon maaf di Solo Tigo. Dia tidak mau hormat kepada merah putih setiap kali upacara bendera pada hari Senin. Alasannya apa? Ini musyrik, ini tauhid, tidak boleh berhormat kepada merah putih. Saya heran, statusnya pegawai negeri, makan gaji dari negara. Dia hidup atas tanggungan negara. Kenapa dia tidak ikhlas? Kenapa dia tidak mau berbakti kepada negaranya dengan tidak mau hormat kepada merah putih? Dan bahkan dia mengatakan apa? Musyrik. Dia mengatakan apa? Ini tauhid, tidak boleh untuk dihormati. Jawaban saya jelas, Pak. Lah kowe ra gelem hormat karo merah putih, sementara kamu makan dibiayai oleh negara. Gampang. Tinggalkan statusmu sebagai pegawai negeri. Gak usah tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Hari ini banyak orang teriak-teriak Pancasila sudah tidak cocok dengan Indonesia. Itu pemikiran-pemikiran kolot. Sekarang harus diganti dengan khilafah Islamiyah. Mohon maaf, Pak. Salah satu pembuat Pancasila itu siapa? Abdul Wahid Hasim. Wahid Hasim itu siapa? Putranya Mbah Hasim As'ari. Maka saya dan orang-orang NU meyakini bahwa Pancasila itu sudah mendapatkan restu dari Mbah Hasim As'ari. Sudah mendapatkan restu dari Mbah Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis pendiri Muhammadiyah. Anda tahu siapa Hasim As'ari? Mbah Hasim As'ari itu mendapat julukan Hadratus Syekh. Kenapa beliau dipanggil Hadratus Syekh? Karena Mbah Hasim As'ari ini hafal dengan Kutubus Sittah. 6 kitab hadis besar beliau hafal. Dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, semuanya hafal. Beliau merelakan dan merestui Pancasila dengan kehadiran Wahid Hasim. Yang menjadi keheranan saya hari ini adalah, ini orang baru hafal hadis 3, jenggotnya yomong 3, celananya agak tinggi dikit, di mana-mana teriak Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Saya kemarin berangkat pengajian di Jawa Timur, ada rombongan teriak-teriak Allahu Akbar, ganti Pancasila, Allahu Akbar. Saya mikir, apa memangnya yang bisa teriak Allahu Akbar cuman awakmu tok? Aku yo iso. Maka begitu dia teriak Allahu Akbar, kaca mobil langsung saya buka, langsung saya jawab Sami Allahu liman hamidah. Malah sopirku jawab Robbana walakal hamd. Ini kenapa? Karena mereka tidak memahami makna sejarah, Pak. Maka ketika Jenderal Gatot Nurmantio datang ke pondok saya cerita sama beliau, mohon izin Jenderal, pondok saya ini pondok Pancasila, pondok yang berbineka tunggal ika. Beliau tanya, kenapa demikian Gus? Anda lihat Jenderal, tetangga saya ini pengurus gereja, utara saya ini kuburan, selatan rumah saya ini pengurus gereja. Jadi saya nggak pernah padu, Bu, nggak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan sih, harta onek-onek gitu aku. Dengan teman-teman saya Nasrani, semuanya nggak ada masalah. Maafi muskilah kata orang Arab. Padahal di kampung saya itu 60% Nasrani, 40% Islam. 40% Islam ini semuanya adalah Muhammadiyah. Sementara saya dikenal sebagai orang NU. Dan ternyata apa? Tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita orang Islam yang berpegang teguh kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya ingat betul waktu itu ketika gereja Temanggung dirusak sama orang kelompok yang tidak bertanggung jawab. Saya telepon sama teman-teman Ansor dan Banser Temanggung. Saya mau datang di gereja itu, tolong dibuatkan acara. Matur sama pihak gereja. Kita akan datang, kita akan bersihkan gereja. Saya pengen buat stadium jenderal. Saya pengen ada sarasehan. Saya mau ngomong di situ. Akhirnya apa, Pak? Seminggu sebelum saya hadir, Menteri Agama waktu itu Surya Dharma Ali datang membawa bantuan ratusan juta untuk dandani gereja.
keadaannya masih sepaneng, keadaannya semuanya mendelik-mendelik. Akhirnya saya datang. Begitu saya dikasih kesempatan untuk ngomong di acara itu, saya bilang, kalau orang Indonesia tidak bisa akur gara-gara beda agama, mohon maaf, orang Indonesia kalah dengan burung. Burung itu punya agamanya beda, tetapi burung bisa akur. Burung itu agamanya ada dua, kalau nggak burung Kristen, burung Islam. Buktinya apa? Burung Kristen ada burung gereja, burung Islam ada burung namanya empret kaji. Empret kaji itu burung empret yang kepalanya putih, Pak. Mereka bisa akur. Bahkan burung gereja sering masuk ke masjid. Nggak ada tulisan larangan burung gereja dilarang masuk, nggak ada, Pak. Malah Pak Haji jarang masuk ke masjid. Ini namanya hajingan, Pak. Ini bahaya ini. Akhirnya apa? Seisi gereja waktu itu Temanggung semuanya ketawa. Kemudian saya bilang, tapi mohon maaf Bapak Pendeta Romo, kalau ikan agamanya pasti Katolik. Kok bisa, Gus? Iya, karena ikan yang paling besar namanya paus. Katolik mereka, Pak. Ini kan indah. Kenapa kita bisa demikian? Karena belajar dari kearifan pahlawan-pahlawan yang telah meninggalkan kita. Ini kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi hari ini adalah ketimpangan berita, Pak. Ini saya sampaikan, mumpung ini masih hangat. 2 hari yang lalu saya ditelepon sama Pak Kapolda, Brigjen Ahmad Doviri. Gus, tolong saya dikenalkan dengan ketua pimpinan pondok pesantren Sediye. Kalau di Indonesia namanya RMI, Pak, Raudhatul Mahathir Islami. Jadi ini persatuan pesantren-pesantren se-Indonesia yang ada di Yogyakarta. Saya tanya, Jenderal, kepentingannya apa? Saya pengen, Gus, isu-isu yang ada di Jawa Barat, penyerangan kiai, penyerangan pondok pesantren, penyerangan ulama ustadz, ini isu-isu ini tidak dibawa ke Yogyakarta. Kemudian apa saya sampaikan sama beliau? Jenderal, saya bantu. Kita kumpulkan kiai-kiai itu, Kapolda, Kapolres, semuanya silaturahmi ke pondok pesantren. Tapi tolong, omongan saya ini dicatat, Jenderal. Jangan berlebih-lebihan menanggapi kasus ini. Gimana, Gus? Coba Anda lihat. Berita kiai diserang, tempat ibadah diserang di Jawa Barat, itu mohon maaf, tidak pernah mendapatkan perhatian sedikit pun secara berlebih di media massa. Tidak pernah mendapatkan perhatian yang lebih dari aparat keamanan. Tetapi kenapa kemudian ini terjadi di Yogyakarta? Orang-orang langsung mengatakan Yogyakarta itu kota intoleran. Sultan tidak bisa ngemong warganya dan lain sebagainya. Iki urusannya apa? Ini terjadi di Jawa Barat, Pak, dengan beberapa kasus ditangani biasa-biasa saja. Kenapa kalau terjadi di Yogyakarta, kebetulan TKP-nya itu gereja, menjadi seheboh ini? Sampai ada orang yang mengatakan berarti Sultan tidak bisa ngemong warganya. Lah urusannya karo Sultan ki apa? Kalau sekarang kejadiannya di Jogja, orang mengatakan Sultan tidak bisa ngemong warganya. Kalau kejadiannya di banyak provinsi di Indonesia, maka orang akan dengan gampangnya mengatakan berarti Jokowi ra iso ngemong wargane. Ini yang terjadi. Kenapa, Jenderal? Karena nggak ada keseimbangan. Saya bilang waktu itu dengan Pak Kapolda, Pak Kapolda, coba Anda lihat, begitu Yogyakarta ada kasus seperti ini, Panglima TNI loh datang, Densus 88 loh datang, Kapolri loh datang. Mereka mengatakan apa? Ini teroris. Begitu kejadiannya di Jawa Barat, mereka dengan entengnya mengatakan ini bukan teroris, tapi iki wong edan. Makanya apa? Yang perlu kita benahi adalah satu. Ceritakan sejarah-sejarah yang baik ini kepada generasi penerus bangsa. Sehingga apa? Mereka akan berlomba-lomba untuk membuat cerita yang baik. Karena saya meyakini bahwa orang yang baik itu walaupun sudah mati, namanya akan dikenang sepanjang zaman. Anda baik di dunia, apapun agama Anda, pasti Pak akan dikenang. Kenapa orang mengatakan begini? Itu orang Kristen, Gus. Dia bukan orang Islam. Kenapa hidupnya awet? Karena dia baik. Saya punya teori. Ayam itu yang paling awet hidupnya adalah ayam yang masih mau bertelur, Pak. Selama ayam itu mau bertelur, dia tidak akan dipotong. Tetapi kalau ayam itu sudah tidak bertelur, mau nelak-nelek tok, pasti dipotong. Makanya ibu-ibu mohon maaf, kalau Anda hidupnya pengen awet, Bu, gampang. Ngendoko terus, Bu.
Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum kita berdoa bersama-sama malam hari ini, mari hari ini kita mempunyai tekad dan keinginan untuk meninggalkan cerita-cerita yang baik sebagaimana cerita-cerita yang ditinggalkan oleh pahlawan-pahlawan kita. Sehingga apa? Ayat Al-Quran yang mengatakan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai para manusia, sesungguhnya kami jadikan engkau laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ayat ini Pak paling cocok ya di Indonesia. Ayat yang Allah sampaikan dalam surat Al-Hujurat itu paling pas ketika digunakan di Indonesia. Kenapa? Karena yang mempunyai suku bangsa lebih banyak dari Indonesia di muka bumi ini tidak ada Pak, kecuali Enggak semangat Anda. Ini kalau Anda ngaji dengan Habib Lutfi, pasti Habib Lutfi marah. Kenapa? Karena Anda tidak pernah bersemangat untuk meneriakkan nama Indonesia. Tidak ada satu negara pun yang mempunyai suku bangsa lebih banyak daripada cinta Pak dengan Indonesia Pak. Makanya sekarang apa? Begitu banyak orang-orang yang pengen merusak cerita romantisme yang ada di Indonesia. Pihak-pihak yang tidak suka dengan Indonesia mencoba merusak bangsa ini apa? Dengan cerita-cerita agama. Diadu domba antara satu agama dengan agama yang lainnya. Dulu awal kemerdekaan NU Muhammadiyah diadu domba. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada orang ribut soal NU dan Muhammadiyah. Saya orang NU, saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah 5 tahun. Waktu itu saya jadi James Bond. Apa itu? Jaga masjid dan kebun. Kebetulan masjid yang saya tunggu masjidnya orang Muhammadiyah. Dan ternyata tidak ada masalah. Nggak ada masalah jenderal. Saya ditanya, Gus kamu orang NU, tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, ada masalah? Tidak ada. Masalahnya cuma satu, gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, saya kurus. Kenapa? Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas ratau ono selamatan. Kuru saya, orang mangan-mangan belas gitu. Begitu Pak Harjo, begitu saya kembali jadi orang NU, berat badan saya langsung naik waktu itu 101 kilo. Kenapa saya jadi orang NU gemuk Pak? Karena orang NU dikit-dikit makan Pak. Yasinan mangan, tahlilan mangan, selamatan mangan, maulutan mangan, rejepan mangan. Ada orang sakit minta didoakan mangan. Ndelah sing lara mati mangan meneh itu lho. 7 dina itu lho. Ini dulu kita di awal kemerdekaan diadu domba dengan cerita-cerita seperti ini. NU Muhammadiyah diadu domba hanya persoalan kunut. NU dan Muhammadiyah hanya diadu domba dengan persoalan tahiyat. Anda yang umat Islam, mohon maaf, saya selalu ditanya di mana-mana, Gus, kenapa sih hari ini orang tidak bisa akur gara-gara tahiyat? Maksudnya gimana Pak? Tahiyat kan ada yang begini, ada yang begini-begini. Ini maksudnya gimana Gus? Ini orang yang ngadu domba, dia punya dua kepentingan. Faktornya dua hal. Satu, memang dia tidak paham dengan persoalan itu. Atau yang kedua, memang dia tidak suka dengan kerukunan. Saya jawab Pak, tahiyat itu kan menurut Imam 4 itu memang beda-beda. Beda-beda. Menurut Imam Syafi'i, orang tahiyat itu begini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai fil alamina innaka hamidum majid, baru turun assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini tahiyatnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi beda lagi. Bagaimana Imam Hanafi bertahiyat? Asyhadu alla ilaha illallah. La-nya ini nafi, Allah-nya ini isbat. Asyhadu alla ilaha illallah. Sudah sampai selesai, sudah tidak berdiri lagi Imam Hanafi. Kalau Imam Hambali beda lagi. Setiap kali ketemu asma Allah, tangannya diangkat. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi setiap ketemu kalimat Allah itu tangannya berdiri. Beda lagi dengan Imam Maliki. Kalau Imam Maliki dari awal sampai akhir dia goyang dombret. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Gus Miftah pakai yang mana? Saya pakai Syafi'i.
Tapi kalau kemudian Anda pakai Maliki ya silahkan. Mau begini boleh seperti Imam Syafi'i, mau begini Hanafi boleh, mau begini Hambali boleh, mau begini juga boleh. Yang nggak boleh itu dibalik. At-tahiyatul mubah itu nggak boleh. Lah persatuan kok hanya dirusak dengan tahiyat, Pak? Persatuan kok dirusak hanya dengan kunut. Kunut itu imam 4, yang 2 bersepakat kunut, yang 2 tidak kunut. Imam Maliki kunut, Imam Syafi'i kunut, Imam Hambali tidak kunut, Imam Hanafi tidak kunut. Suatu ketika Imam Hambali ditanya, Imam, saya sholat subuh, imamnya pakai kunut, sementara saya tidak pakai kunut karena saya mengikuti engkau wahai Imam Hambali. Apa jawaban Hambali? Kalau imammu berkunut, maka sebagai makmum kamu harus mengaminkan. Karena makmum itu harus ikut imam. Jangan mentang-mentang Anda tidak kunutan, imamnya Allahumma hdina fi man hadait, di belakang jawab Allah, wa fina fi man afait, Allah. Ini orang nggak paham, Pak. Tapi alhamdulillah Pak Kasrem, kalau di Jogja hari ini sudah tidak ada lagi orang yang berkelahi gara-gara kunut. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Yogyakarta sudah jarang yang sholat subuh, Pak. Jadi nggak berkelahi lagi, Pak. Sudah. Subuhane 6:30, usul ini ditambahi usolli fardhu subahi kawanan lillahi ta'ala. Setelah itu apa? Gara-gara ini sudah orang bisa akur, dipicu lagi. Muncul golongan-golongan baru, MTA, Al-Wasilah, Persis dan lain sebagainya. Kita masih bisa bertahan. Hari ini kembali kita disibukkan dengan isu-isu antar umat beragama. Mencoba dihancurkan kembali antara orang Islam dan orang Kristen dan seterusnya. Kalau kita berpegang teguh kepada Pancasila, kalau kita berpegang teguh kepada Bhinneka Tunggal Ika, saya yakin tidak mungkin bangsa ini bisa diadu domba oleh kekuatan manapun, kapanpun dan sampai kapanpun. Itulah Alhamdulillah. Tadi bilang jam 9:04, sekarang sudah jam 9:12 menit. Berarti tinggal 2 menit lagi. Saya santai saja Jenderal, mau panjang mau pendek bagi saya sama. Ya, hitungannya ra jelas, podo. Maka Bapak Ibu, kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Sudah tidak ada lagi orang berkonflik antar agama seperti yang terjadi di Yogyakarta. Pak Dirkrimum datang ke pondok saya, Kombes Hadi Utomo. Gus, saya itu sebenarnya heran dengan orang ini, Gus. Heran kenapa? Dia itu targetnya mati di gereja, Pak. Dia itu targetnya pengen ditembak mati di gereja. Delala sing nembak iki anggota wis tuwa. Namanya Munir. Usianya 57 tahun. Lah ini lucu lagi nih, Pak Munir. Yang kamu tembak apanya? Perutnya 2 kali. Ternyata begitu dibawa rumah sakit Bayangkara, yang luka kakinya, luput, Pak, itu. Jadi menurut dia ini yang ditembak ini perutnya, Bu, 2 kali. Duor, dia masih bertahan, tembak lagi, duor. Begitu dibawa ke rumah sakit, ternyata yang luka itu kakinya. Iki matane katarak cah iki aku. Ditanya sama Pak Dirkrimum, apa target saudara? Target saya pengen mati di gereja. Kenapa? Karena kalau dilihat dari caranya, ini orang ngisruh, Pak. Ngisruhnya di mana coba? Senjata yang dia gunakan menurut Pak Dirkrimum ini bukan kok kemudian samurai yang bagus, pedang yang bagus, atau kemudian bendo yang bagus. Ini hanya replika, Pak. Replika. Makanya Pak Dirkrimum analisisnya begini, Gus, kalau ini pedang beneran, kepalanya pendeta Peter itu bisa robek sangat dalam, Gus. Ini enggak, kenapa? Karena pedangnya ini hanya pedang replika. Karena tujuan dia itu saya tanya hanya pengen segera mati ditembak di gereja. Karena dia menganggap begitu dia mati akan mendapatkan pelukan bidadari di surga. Ngimpi, bro, ngimpi. Kowe iki lak pengen ngono kuwi pengen ndang dipeluk bidadari, ora usah ning surga, mara wae ning bose karo ning likuwit, dipeluk karo bidadari. Maka saya meyakini dengan kita memahami sejarah secara benar dan mempunyai keinginan untuk menciptakan sejarah, maka bangsa ini akan bertahan apapun godaan yang ada di dalamnya. Saya itu begini, Pak, ketika ditanya, Gus, apa hukumnya mengucapkan selamat Natal?
Untuk diri saya sendiri saya sampaikan saya boleh. Kenapa Gus? Karena tetangga saya orang Kristen Pak. Kalau saya Idul Fitri, jamaah saya dari Bantul, dari mana-mana belum datang, yang mengucapkan minal aidin wal faizin pertama kali itu orang Kristen. Kalau saya Idul Adha, saya berangkat ke masjid untuk khutbah Idul Adha, yang menjagakan kambing dan sapi di pondok itu orang Kristen. Saya pengajian setiap malam Minggu Pahing yang Pak Gatot Nurmantio pernah datang, ribuan orang, puluhan ribu orang. Saya harus masak 10 nasi bungkus, 10.000 nasi bungkus. Siapa yang bantu? Orang Kristen. Maka kalau kemudian mereka Natalan saya diam, akan dikatakan apa saya sama tetangga saya? Maka santri saya bilang, santri silakan ucapkan Natal kepada pendeta itu. Bagi saya nggak ada masalah. Bagi saya nggak ada masalah. Tapi saya tidak pernah memfatwakan ini secara umum karena internal pondok saya. Maka ketika Pak Gatot datang saya bilang, Jenderal ada cerita. Apa Gus? Ada seorang pendeta jemput Pak Kiai Haji berangkat piknik ke Parangtritis. Dijemput pakai bis kota. Begitu naik bis kiainya bilang bismillah. Diprotes sama pendetanya. Mohon maaf Pak Haji, ini bukan bismillah tapi bis kota. Akhirnya di tengah jalan hujan Pak. Petir banter. Dor. Pendeta bilang haleluya, haleluya. Kiainya bilang salah pendeta, itu bukan haleluya tapi halilintar. Sampai Parangtritis turun dari bis, anginnya tambah kenceng. Pak Kiai turun dari bis, sarungnya buka. Ternyata Pak Kiai nggak pakai celana. Pendetanya bilang wow. Apa jawaban Kiai? Mohon maaf Pak Pendeta, ini bukan wow tapi alif. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, kita tutup acara kita malam hari ini dengan berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah museum kita, dulu saya datang ke sini belum punya aula. Sekarang aulanya bagus. Mudah-mudahan ini merupakan tanda-tanda naiknya kesejahteraan TNI di Indonesia. Amin. Ini jarang-jarang kalau masuk angkatan darat itu ke Kodim, kemana itu gedungnya bagus-bagus jarang. Saya masuk ke Kodim Bantul itu, ya Allah atapnya itu gak nguatin. Tapi ini udah bagus. Mudah-mudahan ini jadi tanda-tanda kesejahteraan bagi semua anggota Tentara Nasional Indonesia. Dan apapun keadaan kita jadikan seperti Pak Harto dan lain sebagainya untuk membangun apa? Karakter bangsa. Sehingga bangsa ini bangsa yang tidak pernah dikalahkan oleh bangsa manapun. Bangsa yang bermartabat, bangsa yang selalu menjaga kehormatan dirinya, dan pada akhirnya bangsa yang akan disegani oleh rakyatnya maupun oleh pemimpin-pemimpin dunia pada umumnya. Amin Allahumma amin. Yang beragama Islam mari berdoa bersama saya, yang beragama lain silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, karena saya meyakini Tuhan yang Maha Kuasa akan menerima dan mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighar wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhan yang Maha Pengampun, begitu banyak dosa dan kesalahan, kekhilafan, kemaksiatan, kemungkaran yang kami lakukan ya Allah, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Tapi kami semua yang hadir pada malam hari ini ya Allah, meyakini bahwa pintu maafmu dan pintu ampunanmu lebih besar daripada dosa-dosa yang kami lakukan. Untuk itu ya Allah, perkenankanlah kami mengangkat dua tangan kami bermunajat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami, ampuni kekhilafan kami, ampuni kemungkaran dan kemaksiatan kami, ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Ampunilah para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ampunilah para pahlawan yang telah kembali kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Terimalah semua amal baik mereka ya Allah. Lipat gandakanlah amal baik mereka ya Allah, dan jadikanlah surga sebagai tempat kembalinya ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kepada kami semua anak bangsa yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini ya Allah
Engkau berikan kekuatan untuk bisa mengatakan dan melaksanakan bahwa yang benar itu benar ya Allah, dan kami mampu untuk melakukannya. Dan Engkau berikan kekuatan kepada kami ya Allah, Engkau berikan petunjuk-Mu kepada kami ya Allah, Engkau berikan hidayah-Mu kepada kami ya Allah, untuk menunjukkan kepada kami bahwa yang salah itu salah, dan Engkau memberikan kekuatan kepada kami mampu untuk meninggalkannya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sejarah telah membuktikan ya Allah kebesaran bangsa ini ya Allah, karena kebersamaan di antara pahlawan-pahlawan kami ya Allah. Kebersamaan dan kemerdekaan di negara kami ini ya Allah, karena silaturahmi di antara mereka ya Allah, menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Untuk itu ya Allah, bagi kami generasi penerus bangsa ini ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk menjaga tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, untuk menjamin kokohnya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ya Allah, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang satu, menjadi bangsa yang kuat, dan pada akhirnya menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Berikanlah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah, sehingga mereka memimpin atas petunjuk yang Kau berikan ya Allah. Keputusan dan kebijakan apapun yang mereka ambil ya Allah, itu tentunya tidak melanggar dengan kaidah amar ma'ruf nahi mungkar. Berikanlah kekuatan kepada kami ini ya Allah, untuk senantiasa taat kepada pemimpin-pemimpin kami yang baik ya Allah. Untuk itu ya Allah, jadikanlah kami semua anak bangsa Indonesia, anak bangsa yang soleh solehah, yang senantiasa berpegang teguh kepada akidah ahlu sunnah wal jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kebaikan kepada kami kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum wa dhal muwafiq ila aqwami thariq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kusika. Semoga ceramahnya sejarah bermanfaat bagi kita pada malam hari ini. Para tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya pemberian buku dan cindramata. Yang pertama, pemberian buku dan cindramata dari Bapak Suharjo Subandi kepada yang pertama, Aspes Kasat atau yang diwakili oleh Kolonel CAD Imam Jaya Bayus. Kemudian yang kedua kepada Kepala Dinas Sejarah Angkatan Darat. Yang ketiga kepada Danrem 072 Pamungkas atau yang diwakili oleh Kaslem 072 Pamungkas. Kemudian yang keempat kepada Kapolda DIY atau yang mewakili. Kepada yang kami sebut berkenan untuk menempatkan diri guna menerima buku dan cindramata. Kepada Kepala Dinas Sejarah Angkatan Darat dan Bapak Suharjo Subandi untuk tetap tinggal di tempat. Acara selanjutnya pemberian cindramata dan piagam dari Kepala Dinas Sejarah Angkatan Darat yang akan diserahkan kepada yang pertama kepada Bapak Suharjo Subandi, yang kedua kepada Bapak Ustadz Wita, yang ketiga kepada pimpinan musik Angklung Pratama Ananda Rimba Etika Yogyakarta,
Raja Wali Malioboro dan Batavia Yogyakarta. Kepada yang kami suruh berkenan untuk menempatkan diri dalam menerima sidra mata dan piagam. Pemberian buku dan sidra mata selesai. Mohon kembali. Acaranya rame Pak hari ini Pak? Iya. Mungkin ada masukan, ada Kenapa? Oh iya, acaranya bagus Pak, jadi mengingatkan kita kembali, membuat semangat kembali bagi kita untuk ke depan, kita lebih cinta pada tanah air, cinta sesama kita, jadi kita selalu meningkatkan kebersamaan antar sesama. Mungkin juga TNI Polri ya, kita semangat lagi, yang mungkin kemarin-kemarin kita mungkin agak kendor, kita semangatan lagi Pak. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Dari sambutan sedikit sebentar aja tentang acara ini. Luar biasa. Semoga apa yang disampaikan Bu Mita menjadi pembakar semangat nasionalisme kepada seluruh yang hadir dan kepada kita semua untuk membangun kembali bangunan nasionalisme di pribadi masing-masing. Terima kasih, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin dari Bapak ya, mungkin ada kesan dan pesan Pak untuk acara malam hari ini. Silakan Pak. Terima kasih. Kami dari pengurus Veteran Kota Yogyakarta sangat terkesan sekali apa yang disampaikan khususnya oleh Pak Alacaknu. Ya. Itu sebagai bekal bagi generasi muda agar betul-betul bisa katakanlah memahami apa yang telah disampaikan oleh beliau. Itu aja yang saya sampaikan, dan semoga generasi muda ini betul-betul mau mengangsuh dan mau apa yang disampaikan oleh beliau Pak Canu. Terima kasih Pak.
juga lagi-lagi sesuai dengan tema kita, menanamkan nilai-nilai perjuangan dalam membangun karakter bangsa demi persatuan dan kesatuan. Jadi kita ada 3 lagu. Yang pertama masih ada lagu perjuangan dan 2 lagu daerah. Seperti itu. Siap teman-teman? Ya. Surabaya selamat menikmati.
Pak Ketua aja. Bentar, tak ambilin ini. Pak Ketua aja. Bentar, pegangin sebentar. Iya. Kesan-kesan tentang acara ini bersama Gus Miftah. Saya pamit. Ayo. Udah mau saya hapus tapi. Ayo Sat. Ini Pak Ketua aja. Ini sepertinya live ini ya. Pak Ketua aja. Pak Ketua dulu. Sedikit aja. Ya,